di dalam Kristus yang mati, tetapi bangkit dan hidup menjadikan segala sesuatu baru. Hari ini saya memberikan sebuah tema, yaitu kematian yang membawa kebahagiaan, yang didasarkan dari firman Tuhan yang memberikan penghiburan kepada kita, yang terambil dari Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13 demikian. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala jerih payah mereka menyertai mereka. Sampai di sini dan hingga di tempat ini, ya Tuhan, kami dapat mengantarkan jenazah kekasih kami almarhum Ibu Solbini sebagai ungkapan rasa hormat dan kasih kami yang terdalam. Kami akan memakamkan jenazahnya. Setelah Tuhan Allah yang Maha Kasih mengaruniakan kehidupan kepada almarhum Ibu Syobinio yang dijalaninya di dunia, dan kemudian berkenan memanggil almarhum Ibu Syobinio kembali ke pangkuannya, kita sekarang akan memakamkan jenazahnya. Tuhan Allah lah yang mengembalikan manusia yang berasal dari debu kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak manusia, sebab di matanya 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu seperti giliran jaga di waktu malam, Dia menghanyutkan manusia mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Tetapi pengharapan kita terletak pada Tuhan Yesus Kristus yang berkata, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengar akan hidup. Dan akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Karena itu kita bersyukur kepada Allah yang telah mengaruniakan kepada kita kemenangan dan pengharapan yang begitu besar oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.
mengenang in memoriam almarhumah Ibu atau Oma Saubinyo yang telah kembali ke rumah Bapa di sorga pada hari Senin 31 Agustus 2020 pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, yang telah tutup usia di umur 87 tahun di rumah kediaman almarhumah. Almarhumah kemudian disemayamkan di Rumah Duka Jabar Agung lantai dasar nomor 19. Untuk keluarga almarhumah telah dilayankan ibadah kedukaan oleh GKI Pakuwon sebagai berikut. Ibadah penghiburan malam kembang dan tutup peti dilangsungkan pada hari Selasa 1 September 2020 jam 7 malam dilayani oleh Ibu Pendeta Yerusa Maria Agustini. Kemudian untuk ibadah pemberangkatan jenazah dan pemakaman menuju tempat peristirahatan terakhir di TPU Pondok Rangon dilayankan pada hari Rabu 2 September 2020 pukul 8.30 pagi dilayani Ibu Pendeta Yerusa Maria Agustini. Saat ini kita berkumpul untuk memberikan penghiburan bagi keluarga yang berduka yang telah ditinggalkan oleh kekasih mereka beberapa waktu yang lalu. Kita percaya bahwa kematian adalah akhir sekaligus juga menjadi awal. Kematian adalah akhir dari hidup di dunia sekaligus awal menyongsong kehidupan kita sebagai keluarga Allah dalam kekekalan. Agar penghiburan ibadah ini boleh memberikan kekuatan untuk keluarga yang berduka dan juga untuk kita semua, marilah kita mengambil waktu teduh sejenak dengan menundukkan kepala. Kita akan memulai ibadah penghiburan dengan bersama-sama membaca Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita akan menyambut bersama-sama dengan menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat 353, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga, Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Waktu serta kesempatan berlalu yang diberi aku dan kau. Nanti gelap kematian membayang, mengancam aku
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta segala sesuatu yang tidak meninggalkan ciptaannya dan kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin. Dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati bagi kaum keluarga yang berduka cita, keluarga besar almarhumah Ibu Sylvinio, dan bagi jemaat sekalian, terpujilah Ia yang awal dan yang akhir, pemegang kuasa di surga dan di bumi, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menundukkan hati dan diri kita di dalam doa, agar Roh Kudus boleh memimpin kita di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan sehingga kita beroleh kekuatan dan penghiburan di dalamnya. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber kekuatan dan penghiburan kami mau memasrahkan diri dan hidup kami dalam pimpinan firman Tuhan. Ketika duka cita, kesedihan, dan rasa kehilangan ini begitu menggelayut di dalam hati dan pikiran kami memohonkan pimpinan Roh Kudus-Mu atas diri kami, sehingga kami boleh memahami setiap perkataan firman Tuhan, dan menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup, yang boleh berjuang di tengah rasa kehilangan, duka cita, dan kesedihan ini dengan tetap berharap, berpegang pada kebenaran firman Tuhan dalam hari-hari hidup. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun dan memimpin kami untuk boleh menemukan setiap kebenaran firman Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini firman Tuhan membawa sebuah penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, almarhum Ibu Sylvinio. Dan firman Tuhan malam hari ini mau menghantar keluarga yang berduka dari duka kita menjadi sukacita. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin banyak orang merasa ketika ada orang yang sangat dikasihinya, seperti orang tua, saudara, popo, meninggalkan melalui kematian, pasti ada perasaan sedih. Apakah karena kematian orang yang dikasihi sehingga kita merasa sedih yang sangat mendalam? Sebenarnya banyak orang merasa sedih bukan karena kematian tersebut, melainkan perpisahan di mana kita tidak akan bisa berjumpa dengan orang yang kita kasih tersebut. Contohnya, seorang anak atau seorang cucu yang mulai dari lahir sampai berkeluarga selalu bisa berjumpa dengan orang tuanya atau dengan poponya yang dikasihi. Oleh karena kematian, akhirnya tidak dapat berjumpa. Sesungguhnya hal ini sangat manusiawi. Namun apakah kita hanya larut di dalam kesedihan itu dan hanya mau melihat kematian orang yang terkasih hanya sebuah kerugian bagi kita? Sebenarnya, duka cita yang kita alami bisa menjadi sukacita bagi kita semua, dan itulah yang dikatakan firman Tuhan. Mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin
duka cita menjadi sukacita. Pasti kita akan disalahkan bila kematian orang yang kita sangat kasihi merupakan sukacita bagi kita yang ditinggal. Namun kebenaran firman Tuhan di dalam Filipi 1 ayat 21 demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sekali lagi, mati adalah keuntungan. Ini adalah hal yang tidak mungkin, bukan, Bapak Ibu Saudara? Semua orang pasti takut mati. Semua orang pasti berpikir bahwa mati adalah kerugian bagi kita yang hidup. Walaupun kita tahu bahwa semua orang yang hidup pada saatnya nanti akan mati, tapi tetap saja kematian adalah kerugian. Kematian pasti membawa duka cita yang sangat mendalam. Sehingga tidak pernah ada orang yang membuat papan bunga bagi keluarga yang berduka dengan isi demikian. Turut bersuka cita atas meninggalnya almarhum, bla 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 dan seterusnya. Tapi bagi kita orang yang beriman, sangat mungkin duka cita itu menjadi sukacita. Atau bahasa lebih baiknya adalah demikian. Duka cita yang sementara menjadi sukacita dalam Kristus Yesus Tuhan. Duka cita yang sementara menjadi sukacita yang abadi. Bagi kita orang percaya, tentu kita menyadari bahwa upah dosa adalah maut. Tapi kita juga jangan lupa, ada kalimat lanjutan dari ayat itu, yaitu tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 20. Yang dahulu kita adalah hamba dosa, tetapi sekarang melalui kematian Tuhan Yesus Kristus dan kebangkitan, kita sekarang sudah dilepaskan dari dosa dan maut telah ditaklukkan olehnya. Oleh karena itu kita percaya bahwa sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dan inilah keuntungan kita sekarang. Kematian adalah proses menuju kehidupan yang baru dan berharga di mata Tuhan. Kematian semua orang yang dikasihinya. Mazmur 116 ayat yang ke-5. Sehingga dengan ini untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang terkasih almarhum Ibu Giovinio, ada kabar sukacita di balik sebuah peristiwa kematian. Bahwa ada kepastian untuk kita akan hidup yang baru, di mana kita akan hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tugas kita saat ini adalah merelakan dan terus bertekun di dalam doa. Seperti yang dikatakan dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Dan tetap menjalani kehidupan dengan teguh dan penuh pengharapan dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Seperti yang dituliskan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15 sampai yang ketiga. Dan Wahyu 14 ayat 13 mengatakan, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin.
Mari kita menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang mengasihi kami meyakini bahwa kasih-Mu tak berkesudahan atas kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Karena itu, di tengah-tengah syafaat kami mau mendukung keluarga almarhum Ibu Siobinio ke dalam tangan kasih dan perlindungan Tuhan senantiasa. Kami berdoa bagi anak-anak yang ditinggalkan, cucu-cucu yang ditinggalkan, dan saudara-bersaudara yang ditinggalkan, serta kerabat, sahabat, andai tolan, dan kami sebagai saudara seiman. Berikanlah kekuatan untuk terus memandang kepada hari esok yang Tuhan telah sediakan bagi setiap orang yang percaya. Oleh karena itu, Bapa, mampukan agar kami semua yang ditinggalkan, kekasih kami almarhum Ibu Siobinio, terus melangkah, terus bersandar, dan terus berpaut kepada janji-janji Tuhan atas kehidupan. Kami mau menyerahkan masa depan kami dengan terus berpengharapan hanya kepada. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan masih mengaruniakan kehidupan untuk kita jalan. Karena itu marilah kita melanjutkan karya kehidupan kita dengan iringan berkat. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.